Vatikan umumkan paus baru terpilih. Puluhan jamaah haji ilegal ditangkap. Polri tuntaskan kasus premanisme dalam operasi serentak. Pendidikan militer siswa dinilai berdampak positif. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir mengisi ruang informasi Anda pada malam hari ini, pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga ada kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan ke sejumlah kepala daerah. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam dari sinyal asap putih telah keluar dari Kapel Sistina Vatikan pada Kamis petang waktu Vatikan. Momen itu menandakan pemimpin umat agama Katolik telah terpilih. Kardinal Robert Francis Prevost secara resmi diperkenalkan sebagai Paus atau pemimpin baru Gereja Katolik sedunia. Kardinal memilih nama Paus Leo XIV. Sinyal asap putih yang mengepul dari cerobong Kapel Sistina pada Kamis petang sekitar pukul 18.00 waktu Vatikan atau Kamis malam 8 Mei pukul 23.08 waktu Indonesia Barat menjadi penanda bahwa 133 kardinal telah berhasil memilih pemimpin baru umat Katolik menggantikan Paus Fransiskus. Pemilihan ini terjadi pada hari kedua konklav setelah sehari sebelumnya belum tercapai kesepakatan. Ribuan umat yang berkumpul di lapangan Santo Petrus langsung bersorak saat melihat tanda tersebut. Proses pemilihan berlangsung ketat di mana calon paus harus memperoleh minimal 2/3 dari total suara, yaitu 89 suara. Setelah terpilih, paus baru memilih nama kepausannya dan memasuki ruang air mata untuk bersiap menerima tanggung jawab besar. Tak lama kemudian, Kardinal Protodiakon mengumumkan kepada dunia dengan kalimat Latin Habemus Papam, menandai resmi terpilihnya paus baru. Paus Leo XIV yang sebelumnya dikenal sebagai Kardinal Robert Prevost yang berasal dari Amerika Serikat tampil untuk pertama kalinya dari balkon Basilika Santo Petrus. Dalam pidato perdananya, ia menyampaikan pesan tentang pentingnya perdamaian, persatuan, dan dialog antar budaya, serta lintas iman, serta memberi penghormatan ke Paus Fransiskus. Sambutannya yang penuh harapan disampaikan dengan salam damai sejahtera bagi kalian semua kepada umat yang memadati lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah 2000 tahun Gereja Katolik, seorang warga Amerika Serikat terpilih menjadi paus. Kardinal Robert Prevost, misionaris berpengalaman yang selama bertahun-tahun melayani di Peru dan memimpin kantor penting Vatikan urusan para uskup. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengucapkan selamat kepada paus baru yang terpilih. Asap putih membumbung dari cerobong Kapel Sistina pada pukul 18.07 waktu setempat menjadi penanda para kardinal telah mencapai konsensus dalam konklav tertutup untuk memilih pemimpin baru Gereja Katolik. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar ditemui di Kompleks Masjid Istiqlal Jakarta mengucapkan selamat kepada Kardinal Robert Prevost atau yang lebih dikenal dengan Paus Leo XIV. Nasaruddin berharap apa yang sudah dilakukan Paus Fransiskus dapat diteruskan oleh Paus Leo. Kita ucapkan selamat ya kepada Vatikan memilih paus dan lebih cepat daripada yang biasanya ya. Dan mudah-mudahan apa yang dirintis oleh Paus Fransiskus kemarin itu dilanjutkan lagi oleh paus sekarang ini ya. Ya mudah-mudahan tercipta sebuah hegemoni sosial yang sangat akrab ya, tercipta geopolitik yang sangat damai ya. Itu harapan kita. Di Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 205 hotel dan layanan konsumsi untuk jemaah haji di Mekah serta bus selawat yang beroperasi 24 jam. Perjalanan darat dari Madinah ke Mekah memakan waktu 6 hingga 7 jam dan jamaah diimbau menjaga kesehatan serta mengikuti prosedur ibadah yang telah ditentukan. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi telah mulai menyiapkan layanan di Mekah untuk menyambut kedatangan jemaah dari Madinah.
Sebanyak 205 hotel disiapkan untuk menampung jemaah terbesar di wilayah Shisha, Miswala, Jarwal, dan Raudah dengan jarak terjauh sekitar 4,5 km dari Masjidil Haram. Layanan konsumsi juga telah disiapkan dengan jemaah dijadwalkan mendapatkan 3 kali makan per hari, total 84 kali selama tinggal di Mekah. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Ahmad Faujin menyampaikan bus sholawat akan beroperasi 24 jam untuk mengantarkan jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan sebaliknya. Perjalanan darat dari Madinah ke Mekah akan dimulai dalam beberapa hari ke depan dengan kloter-kloter awal berangkat setelah menyelesaikan ibadah sunnah di Masjid Nabawi. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 6 hingga 7 jam dan jemaah dihimbau untuk memakai kain ihram serta mandi di hotel untuk menghemat waktu. Kami mengimbau kepada seluruh jemaah agar memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima saat perjalanan sekitar 6,7 jam dari Madinah ke Makkah. Membawa barang seperlunya saja agar tidak menyulitkan saat naik dan turun bus. Satu hal yang penting perlu kami sampaikan, setiap jemaah wajib membawa dan menunjukkan kartu nusuk saat akan memasuki wilayah Makkah. Kartu ini menjadi bukti legalitas dan izin pelaksanaan haji yang resmi dari otoritas Kerajaan Arab Saudi. Sebelum ke Mekah, jemaah terlebih dulu akan mengambil mikot makani atau batas tempat dimulainya umroh di Masjid Dzul Khulaifah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Bir Ali. Perlu kami informasikan bahwa waktu jemaah untuk mengambil mikot makani di Masjid Bir Ali sangat terbatas, yakni sekitar 30 menit. Oleh karena itu, jemaah haji Indonesia agar memakai kain ihram dan mandi dari hotel masing-masing saat di Madinah. Setiba di Mekah, jemaah akan melaksanakan umroh wajib sebagai bagian dari ibadah haji tamatu. Petugas akan mendampingi jemaah dan memastikan kondisi kesehatan tetap terjaga. Kemenak juga mengimbau jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak berpergian tanpa alas kaki, serta menyimpan dokumen dengan aman. Hingga Kamis pagi, 112 kloter dengan 44.601 jemaah telah tiba di Tanah Suci. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, puluhan warga Indonesia dari berbagai macam wilayah berhasil diamankan pada saat ingin melaksanakan ibadah haji secara ilegal. Puluhan orang yang melakukan ibadah haji ini diamankan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah. Dan juga puluhan korban diduga membayar ratusan juta rupiah kepada oknum panitia haji untuk diberangkatkan tahun ini. Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i meninjau untuk memastikan kesiapan petugas asrama haji Embarkasi Jakarta Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Usai melihat jamaah di asrama haji, Wamen menyebut ada puluhan warga Indonesia dari berbagai wilayah yang diamankan di Bandara King Abdul Aziz, Arab Saudi lantaran pergi haji secara ilegal. Para korban yang ditangkap ini mengaku membayar kepada oknum panitia haji sebesar 150 juta rupiah untuk diberangkatkan tahun 2025 ini. Selain itu, Wamen juga berpesan untuk menolak tawaran haji dengan menggunakan visa ziarah. Pasalnya, petugas bandara sangat ketat untuk mengecek perlengkapan sebelum melakukan kegiatan haji. Ya, saya kira ini kan kita sudah beri himbauan ya kepada seluruh orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Jangan tertipu dengan tawaran-tawaran bahwa dengan visa ziarah kemudian bisa menunaikan haji. Karena di sana akan diawasi dengan ketat. Bahwa mereka yang tidak punya visa haji itu nggak bisa masuk. Jadi walaupun ada istilahnya tawaran-tawaran bisa langsung berangkat haji tanpa harus mengikuti skema yang dibuat oleh pemerintah, saya kira itu akan menjebak. Jadi kita himbau kepada semua umat Islam Indonesia ikuti prosedur saja supaya di sana nggak ada masalah. Lalu mereka yang sudah ditemukan di Mekah sendiri akan seperti apa Pak? Apakah deportasi atau bagaimana Pak? Kalau yang lalu ada yang deportasi, ada yang ditahan. Artinya tidak boleh memasuki Armusna sampai haji selesai. Jadi mereka tetap saja nggak bisa menunaikan ibadah haji. Kasihan.
Pemerintah meminta kepada umat Islam di Indonesia untuk mengikuti prosedur yang ada dan ditetapkan agar nantinya pada pelaksanaan ibadah haji tidak ada masalah hingga pulang ke tanah air. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan agar 10 desa produktif bisa didirikan sebuah koperasi merah putih. Hal ini diharapkan nantinya anggota koperasi itu akan berlomba untuk lebih produktif. Ketua Komite 4 DPD Ahmad Darwadi mengusulkan agar pembentukan satu koperasi desa merah putih beranggotakan 10 desa. Usulan tersebut perlu dipertimbangkan untuk efektivitas operasional. Dengan harapan nantinya anggota koperasi yang berasal dari 10 desa itu akan berlomba-lomba untuk lebih produktif dalam berproduksi. Menurutnya telah banyak desa yang dinilai telah bersedia menerima pembentukan koperasi desa merah putih tersebut. Di samping itu, pemerintah telah bekerja sama dengan kepala daerah untuk selektif dalam memilah desa yang produktif untuk didirikan koperasi. Tapi besok kami dengan Menteri Koperasi akan raker lebih teknis lagi bagaimana koperasi ini bisa dibangun. Kalau rencana 80.000 koperasi misalnya, kami punya pikiran tidak semua desa bisa membentuk koperasi, hanya desa-desa produktif yang bisa dibangun koperasi untuk saat ini. Karena itu kami mengusulkan setiap agar ini benar-benar koperasi ini bisa berdampak efektif pada masyarakat, maka sebagai pilot project misalnya 10 desa satu koperasi, sehingga ekonomi di masing-masing desa ini benar-benar tumbuh. Anggota koperasi berasal dari 10 desa tersebut, sehingga apa, desa-desa masing-masing berlomba-lomba untuk produktif, untuk berproduksi. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa akan terdapat 3 jenis koperasi yang akan disulap menjadi koperasi desa merah putih, yakni pembentukan koperasi baru, koperasi yang diubah menjadi koperasi merah putih, dan koperasi yang direvitalisasi. Dari Jakarta, Farizal, Dalfarizkiado, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan meresmikan pembentukan koperasi desa merah putih seprovinsi Banten. Dalam program yang merupakan yang pertama kali dalam sejarah Indonesia dan akan mendapatkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah per desa. Beginilah suasana saat Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan meresmikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih se-Provinsi Banten. Acara berlangsung di Desa Kartasada, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan dihadiri sejumlah pejabat negara, termasuk Wakil Menteri Perdagangan serta pejabat Gubernur Banten. Dalam sambutannya, Menko Pangan menyampaikan bahwa pembentukan koperasi desa ini merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Setiap desa rencananya akan menerima anggaran sebesar 5 miliar rupiah untuk mendirikan berbagai unit usaha seperti toko sembako, simpan pinjam, klinik, apotek hingga logistik desa. Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih menjadi tonggak baru dalam pemerataan pembangunan sekaligus komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dari akar rumput. Yang anggaran untuk desa, untuk rakyat terutama di pedesaan itu besar sekali. Ya, diperkirakan nanti akan ada 5 miliar per desa. Jadi kalau 80 desa 400 triliun, ya. Belum ada KUR itu nanti ada nilainya 300 triliun, belum makanan bergizi bergratis. Berarti ada 1.100 triliun uang nanti akan beredar di rakyat, terutama di pedesaan-pedesaan. Baru pertama dalam sejarah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan desa ya dengan semua kebijakan ini bisa cepat berkembang dan maju ya. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo memanggil Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani, ke istana untuk membahas evaluasi BUMN dan arah investasi Danantara. Ditemui usai bertemu Presiden, Rosan menegaskan pentingnya pemilihan pimpinan BUMN yang berkualitas, serta penguatan pengawasan melalui koordinasi intensif dengan Presiden. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roslani di Istana Merdeka pada Kamis 8 Mei 2025. Pertemuan tersebut membahas perkembangan Danantara dan arah investasi ke depan, termasuk evaluasi terhadap BUMN di bawah pengelolaan Danantara, serta arahan Presiden terkait pemilihan pimpinan BUMN berdasarkan kualitas dan semangat kebangsaan.
Rosan juga menjelaskan bahwa penundaan RUPS dan aksi korporasi BUMN non-TBK dilakukan untuk memastikan pengawasan yang efektif oleh Danantara sebagai pemegang saham. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan Presiden akan terus diperkuat demi menyelaraskan langkah strategis Danantara dengan visi pembangunan nasional. Penekanan lagi bahwa diminta melakukan evaluasi dan asesmen kepada BUMN yang ada, dipastikan juga untuk yang dipilih juga yang jenjang karirnya itu jelas dan juga mempunyai integritas lah, intinya seperti itu arahan dari beliau. Jadi itu yang kita sedang lakukan dan yang lain-lainnya ya intinya seperti itulah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir kembali pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya terkait FGD, pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah mulai membahas potensi pendanaan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di masa depan.
Dengan adanya pembahasan tersebut, Menko Agus Harimurti Yudhoyono berharap pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat semakin progresif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pembangunan infrastruktur di masa depan membutuhkan anggaran yang tak sedikit, sehingga pembahasan mengenai potensi pendanaan penting dilakukan. Infrastruktur tersebut meliputi skala mendasar berupa pembangunan jalan, jembatan, bendungan, maupun perumahan rakyat hingga pembangunan yang dikategorikan berskala besar. Salah satu contoh yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yakni memastikan wilayah utara Pulau Jawa dapat terlindungi dan adanya penguatan di wilayah pesisir utara dari potensi bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim. FGD hari ini kita dedikasikan untuk membahas berbagai potensi pendanaan yang memang dibutuhkan karena infrastruktur itu pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mau infrastruktur yang sifatnya mendasar ya, jalan, jembatan, bendungan, kemudian juga perumahan rakyat sampai dengan yang bisa dikategorikan berskala besar sekali. Contohnya bagaimana kita ingin memastikan wilayah utara Pulau Jawa ini juga terlindungi. Ada penguatan di wilayah pesisir utara dari terjadinya bencana alam akibat land subsidence atau banjir rob yang kita tahu juga dampak dari perubahan iklim yang seringkali tidak bisa kita duga. Oleh karena itu, kembali kami ingin menghadirkan ide-ide terbaik, lessons learned, best practice dari berbagai institusi. Pak Doni sendiri menjadi jembatan terhadap network internasional dan khusus yang ada di Asia Pasifik ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi anjloknya stok pangan jenis beras, Kamis siang Bupati Bogor beserta Muspida Kabupaten Bogor hingga TNI Polri gelar panen raya di wilayah Lumbung Padi, Kecamatan Lui Sadeng, Kabupaten Bogor. Di atas lahan seluas ratusan hektar, Bupati berjanji akan terus merawat dan mempertahankan swasembada pangan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto. Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah dan Lanut Atang Sanjaya, Kodim, Polres Muspida, Kabupaten Bogor, pada Kamis siang menggelar panen raya di atas lahan ratusan hektar di Kampung Sibanteng, Desa Sibanteng, Kecamatan Wisadeng, Bogor, Jawa Barat. Program ketahanan pangan Presiden RI Prabowo Subianto kini dilaksanakan dan dipertahankan pemerintah Kabupaten Bogor agar wilayah Lumbung Padi tetap bertahan dan meningkat sesuai harapan Kabupaten Bogor istimewa ke depan. Kita melaksanakan panen raya di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Wisadeng. Di lahan ini kurang lebih ada 50 hektar yang dari kemarin beberapa hari yang lalu sampai hari ini kita melakukan panen raya. Kalau melihat Pak Kadistan Horbun terharu kalau melihat sawah. Kita pun sama. Nah, inilah masa depan bangsa Indonesia, impian Presiden Republik Indonesia, bangsa ini harus swasembada pangan. Hari ini kita harus melindungi pertama para petani, kedua lahan-lahan pertanian yang sudah ada. Di Kabupaten Bogor itu bulan ini lumbung padinya 4.500 hektar yang akan panen. Bulan sebelumnya 4.100. Jadi tiap bulan panen. Kalau berapa untuk sementara Pak di Kabupaten Bogor? Di timur. Masih di Jonggol. Untuk persaingannya Pak dengan beras-beras impor? Alhamdulillah kalau beras kita karena kualitasnya bagus ya. Bahkan yang sekarang sedang riset di Istan Horbun itu. Dengan berbagai jenis kualitas terbaik, padi unggulan Kabupaten Bogor ini akan terus dipertahankan pemerintah Kabupaten Bogor. Para petani bisa terus berkembang dan mempertahankan program ketahanan pangan hingga beberapa tahun ke depan di bumi Tegar Beriman ini. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma mendapatkan kehormatan sebagai salah satu pembicara pada kegiatan Nine International Maritime Security Conference atau IMSC di Singapura pada 7 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Wakasal diantaranya membahas mengenai perkembangan teknologi yang semakin pesat guna menghadapi tantangan maritim dari masa kini.
Bertempat di Changi Exhibition Center, Singapura pada Rabu 7 Mei 2025, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma mendapatkan kehormatan sebagai salah satu pembicara pada kegiatan 9th International Maritime Security Conference atau IMSC. 9th IMSC merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan para pimpinan Angkatan Laut, Coast Guard, pejabat pemerintah, dan pelaku industri global untuk membahas ancaman terhadap keselamatan dan keamanan maritim. Pada 9th IMSC, topik pembahasan dan diskusi terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama membahas terkait geopolitical developments and their maritime consequences. Sesi kedua membahas mengenai mutual cooperation and collaboration in pivotal times, serta di sesi ketiga terkait new developments in the maritime domain and their impact on contemporary maritime issues. Dalam hal ini, Wakasal mendapatkan kehormatan sebagai pembicara pada pembahasan sesi ketiga. Dalam kesempatan itu, Wakasal membahas mengenai perkembangan teknologi yang semakin pesat guna menghadapi tantangan-tantangan maritim masa kini, serta meningkatkan kolaborasi strategis Indonesia dengan cara menyeimbangkan modernisasi dengan integrasi, meningkatkan kualitas prajurit yang berpola pikir internasional, mengutamakan kerjasama kawasan, dan membangun kepercayaan melalui transparansi. It is my privilege to address you today on behalf of the Indonesian Navy. We establishing special procedures specifically for urgent technology acquisitions addresses the reality that some military technology needs cannot wait for standard procurement cycles. Lebih lanjut, Wakasal menekankan bahwa keamanan maritim bukan hanya pilihan kebijakan, tetapi adalah kebutuhan esensial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall mulai menarik perhatian investor luar negeri, termasuk investor dari negara Eropa hingga negara Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa proyek unggulan dan prioritas harus terus dipromosikan kepada calon investor. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall akan menjadi salah satu proyek prioritas yang dipromosikan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, International Conference on Infrastructure merupakan forum yang tepat untuk menjelaskan proyek-proyek unggulan dan prioritas kepada investor global, salah satunya proyek Giant Sea Wall. Proyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga 800 triliun ini dinilai strategis untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, penurunan muka tanah, serta banjir rob yang kerap melanda pesisir utara Jawa. Proyek Giant Sea Wall berpeluang menarik investasi dari berbagai negara di Asia, Eropa, hingga Timur Tengah yang saat ini telah menyatakan ketertarikan terhadap proyek ini. Giant Sea Wall telah masuk dalam daftar proyek strategis nasional baru yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025. Iya, betul. Ini juga yang banyak yang bertanya ketika kami bertemu dengan mitra-mitra sahabat ya dari berbagai negara, termasuk yang ada di Asia, terus juga di Eropa dan lain-lain, termasuk Timur Tengah. Mereka bertanya dan ingin lebih tahu, dan itulah forum yang baik untuk kami bisa menjelaskan prospeknya seperti apa. Dan kita bisa membahas, mendiskusikan mekanisme kerjasamanya bagaimana yang paling tepat. Nanti tentunya semua harus mendapatkan keuntungan yang baik ya, karena ini kita ingin berlanjut dan kita tidak hanya mencari sumber pendanaan, tapi kita ingin memperkuat kemitraan. Itu yang lebih penting lagi, karena bukan hanya 1-2 proyek, kita ingin Indonesia ini akan terus menjadi gravitasi baru di kawasan karena pembangunannya juga terintegrasi, semakin terhubung dengan dunia, karena potensi sumber daya alam kita, human capital kita itu luar biasa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme berhasil ditindak Polri dengan menuntaskan 3.326 kasus lewat operasi serentak sejak 1 Mei 2025. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan penindakan ini menunjukkan komitmen Polri menjaga ketertiban dan juga mendukung stabilitas ekonomi nasional. Aksi premanisme menjadi perhatian serius Polri setelah berhasil menangani 3.326 kasus melalui operasi serentak yang dimulai sejak 1 Mei 2025 di seluruh Indonesia.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengungkapkan beberapa kasus menonjol seperti pengamanan 9 pelaku di kawasan industri oleh Polres Subang, penangkapan 85 preman oleh Polresta Tangerang, dan pemanggilan Ketua Grip Kalteng oleh Polda Kalimantan Tengah terkait penutupan PT Bumi Asri Pasaman. Aksi premanisme tersebut ditindak sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjaga ketertiban umum serta menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif. Irjen Sandi menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha agar ruang publik terbebas dari intimidasi dan kekerasan. Semua tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Komitmen Bapak Kapolri bahwa Polri akan selalu hadir untuk melindungi setiap warga negara Indonesia dan tidak ada ruang dan tempat bagi aksi premanisme di Indonesia. Menindaklanjuti perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri melalui surat telegram Kapolri nomor STR 1081 4 Romawi Ops 13 2025, Bapak Kapolri memerintahkan seluruh jajaran kepolisian, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres jajaran untuk melakukan operasi penindakan terhadap aksi premanisme yang meliputi kegiatan deteksi dini oleh satuan intelijen, preemptif, preventif, bahkan dengan represif. Sampai dengan saat ini, selama periode tanggal 1 sampai 9 Mei 2025, telah menyelesaikan 3.326 perkara dengan pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan yang secara serentak. Sekali lagi dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan hari ini tanggal 9 Mei 2025. Sebagai contoh, berikut beberapa kasus menonjol yang telah berhasil diungkap selama operasi kepolisian pemberantasan aksi premanisme yang telah berhasil diungkap oleh Polri dan jajaran. Yang pertama, Polda Banten telah berhasil mengamankan 146 orang pelaku premanisme dalam waktu 1-9 ini. Yang kedua, Polda Kalimantan Tengah telah melakukan pemanggilan terhadap oknum Ketua Grip Kalteng terhadap penutupan PT BAP yang sedang berproses pada saat ini. Kemudian yang baru-baru ini juga ada kejadian di Polres Subang, Polda Jawa Barat telah mengamankan 9 pelaku di kawasan industri dengan rincian 3 pelaku premanisme di kawasan industri BYD dan 6 pelaku di kawasan industri lainnya. Ada juga di Polres Tangerang telah menangkap pelaku premanisme sebanyak 85 orang. Operasi ini dilaksanakan berdasarkan instruksi Kapolri dan juga melibatkan pendekatan intelijen, tindakan preventif, dan juga penegakan hukum. Fokus penindakan meliputi pemerasan, pungli, penganiayaan, pengeroyokan, hingga penyebaran hoaks. Polri juga menindak ormas yang terbukti melanggar hukum, mengecek legalitasnya, dan bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkonfirmasi pemerintah telah membentuk satuan tugas anti premanisme. Satgas yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dipastikan akan memberikan sanksi tegas terhadap ormas yang terlibat aksi premanisme. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerangkan Satgas anti premanisme akan dipimpin oleh Menko Polkam Budi Gunawan. Dalam tugasnya, Mendagri nantinya akan bertanggung jawab mengawasi hingga menindak ormas yang melakukan pelanggaran hukum sambil berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Pemerintah memastikan jika ada ormas melanggar hukum, salah satu sanksi yang akan dikenakan ialah membuat surat pernyataan melepas status terdaftarnya di Kemendagri. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat pernyataan, surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Misalnya mendapat dana hibah. Masa tugas berlaku sampai kapan, Pak? Itu nanti dari tanya Kementerian Polkamnya. Tapi leading tetap di Pak Menko Polkam ya? Satgasnya dari Polkam. Makasih. Terima kasih, Pak. Kalau di Kemendagrinya total ada berapa, Pak, catatannya?
Ada 1.000 lebih yang terdaftar, tapi yang badan hukum yang di Kementerian Hukum lebih kurang 600.000. Sebelumnya, Satgas dibentuk sebagai langkah memberantas aksi premanisme dan ormas yang mengganggu iklim investasi. Diharapkan Satgas ini dapat efektif sekaligus menciptakan rasa keamanan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi, di antaranya Heru Hanindyo divonis 10 tahun penjara. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV, dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, Hakim Nonaktif PN Surabaya Heru Hanindyo divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 3 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara pembunuhan Dini Sera yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur. Hakim Nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Heru Hanindyo divonis 10 tahun penjara. Hakim menyatakan Heru bersalah menerima suap terkait vonis bebas Ronald dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti. Hakim juga menghukum Heru membayar denda 500 juta. Apabila denda tak dibayar, diganti dengan pidana beban selama 3 bulan. Menyatakan terdakwa Heru Hanindyo
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, menerima suap dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 alternatif kedua dan dalam dakwaan kumulatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebagaimana terdapat dalam lampiran surat tuntutan penuntut umum. Hakim menyatakan Heru Hanindyo melanggar pasal 6 ayat 2 dan pasal 12B Jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Heru dinyatakan hakim terbukti menerima uang dari pengacara Ronald Tanum Lisa Rahmat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada 2 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tua Damanik dan Mangapul. Dan keduanya terbukti bersalah karena menerima suap dan juga gratifikasi dalam perkara suap dan gratifikasi pembebasan terpidana pembunuhan Ronald Tanur. Majelis menyatakan Erin Tua serta Mangapul bersalah karena menerima suap dan gratifikasi. Perbuatan keduanya dinyatakan melanggar pasal 12, huruf C dan pasal 12B, contoh pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan jaksa. Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar Erin Tua dan Mangapul dihukum 9 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Dalam amar putusan, majelis juga memerintahkan masa tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan keduanya tetap berada dalam tahanan. Apabila denda tak dibayar, mereka akan menjalani hukuman subsidiar 3 bulan penjara. Hakim mengungkapkan hal yang memberatkan tuntutan Erin Tua dan Mangapul. Perbuatan keduanya tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, tindakan mereka juga telah mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap Mahkamah Agung. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Saya ulangi lagi. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Mangapul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, menerima suap dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 alternatif pertama dan dalam dakwaan kumulatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Erin Tua, Mangapul, dan Heru didakwa menerima suap senilai 4,67 miliar untuk memutus bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti di Surabaya pada 2024. Uang suap disebut berasal dari pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Direktorat Tindak Pidana Umum dan Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi Polresta Solo. Mereka melakukan penyelidikan laporan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya sudah melakukan proses penyelidikan selama 1 bulan terakhir usai ada aduan dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Proses penyelidikan dilakukan di Jogja dan Solo untuk pembuktian keaslian ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Disebutkan ada 7 ijazah pembanding yang diperiksa di Lab 4. Selain ijazah, sejumlah dokumen yang didalilkan oleh TPUA juga akan diuji secara forensik baik itu foto, dokumen pendaftaran hingga skripsi.
Selain itu, sebanyak 31 saksi juga sudah diperiksa, yakni saksi dari pengadu, rektor, rekan SMA dan kuliah Jokowi, dan lainnya. Proses penyelidikan ini juga sudah berjalan 90%. Sebanyak 10% sisanya adalah hasil dari lapor atas dokumen-dokumen yang diuji forensik. Meski begitu, terkait kapan uji lapor keluar masih belum bisa dipastikan. Namun diharapkan uji lapor atas dokumen-dokumen tersebut bisa keluar secepatnya. Dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja, seperti yang didalilkan oleh pendumas, tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik, sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga kami mohon sabar kepada masyarakat, karena kita juga bekerja perlu kehati-hatian. Dalam proses penyelidikan ini, pihak kepolisian hanya fokus pada aduan yang dibuat TPUA di Bareskrim Mabes Polri. Sementara aduan lainnya di daerah belum ada kaitannya. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saat patroli malam, unit Reskrim Polsek Tambora berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dan juga selain dalam target pengejaran polisi atas aksi curanmor sebelumnya, kedua pelaku ditangkap petugas saat kembali melancarkan aksinya di lokasi yang berbeda. Dua orang terduga pelaku curanmor berinisial A usia 39 tahun dan U usia 43 tahun tertangkap tangan petugas unit Reskrim Polsek Tambora saat menggelar patroli malam di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku ditangkap saat akan membawa kabur sepeda motor hasil curiannya setelah berhasil membobol kunci kontak sepeda motor milik warga dengan menggunakan kunci letter T. Kadit Reskrim Polsek Tambora, Ibtu Sudrajat, Jumantara menjelaskan bahwa penangkapan kedua pelaku ini dilakukan saat tim unit Reskrim Polsek Tambora yang saat itu sedang menggelar patroli kewilayahan di lokasi. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati barang bukti berupa 1 buah kunci letter T dan 5 anak kunci letter T yang biasa mereka gunakan untuk melakukan pencurian motor. Selain itu, kedua pelaku memang menjadi target pengejaran polisi atas aksi curanmor sebelumnya di kawasan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat berdasarkan adanya laporan dari korban yang akhirnya berhasil teridentifikasi petugas berdasarkan dari rekaman CCTV. Berdasarkan alat bukti CCTV, kami berhasil mengamankan 2 orang yang diduga pelaku curanmor saat melaksanakan patroli di kewilayahan. Dan saat kami geledah, benar saja anggota menemukan barang bukti berupa 1 kunci letter T beserta 5 anak buah kunci. Untuk sejauh ini pelaku sudah 3 kali melaksanakan aksinya di Tambora dan merupakan residivis. Pada saat penangkapan itu apakah ada perlawanan? Untuk saat penangkapan pelaku pasrah, tidak ada perlawanan dan langsung dibawa ke Mako Polsek Tambora. Selain kedua pelaku, sepeda motor yang gagal dicuri dan kunci letter T langsung diamankan petugas dan telah ditetapkan menjadi barang bukti. Atas perbuatannya, para pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Tambora dengan jeratan pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik milik layanan aplikasi WorldCoin. Tindakan ini diambil setelah ditemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pengumpulan data biometrik pengguna secara masif.
Pembekuan sementara layanan aplikasi WorldCoin oleh Komdigi merupakan langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko penyalahgunaan data pribadi. Hal ini disampaikan Dirjen Pengawasan Ruang Publik Komdigi, Alexander Sabar, di kantor Komdigi Jakarta Jumat pagi. Alexander mengungkapkan Komdigi telah melakukan pemanggilan dan meminta klarifikasi dengan perwakilan Tools for Humanity pada Rabu 7 Mei 2025. Alexander menyebut Tools for Humanity adalah entitas yang juga menaungi 3 layanan, yaitu WorldCoin, WorldPad, dan World ID. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai aspek termasuk alur bisnis, kepatuhan pada regulasi data pribadi, hingga isu keamanan data biometrik, seperti pemindaian retina dan juga retina kode. Saat ini Alexander menyatakan segala aktivitas pemindaian retina oleh operator WorldCoin telah dihentikan oleh Komdigi. Aduan masyarakat mengenai aktivitas yang mencurigakan terkait layanan WorldCoin dan World ID. Nah, sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, kami mengambil tindakan pembekuan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik layanan aplikasi World sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami telah melakukan pemanggilan dan klarifikasi dengan perwakilan Tools for Humanity, TFH, yang menaungi 3 layanan World pada hari Rabu kemarin, 7 Mei 2025, untuk meminta penjelasan mendalam atas berbagai aspek operasional dan kepatuhan hukum atas layanan World App, WorldCoin, dan World ID. Dari Jakarta, Jiana Bila, Aldi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan militer bagi siswa di Jawa Barat. Dan juga menurutnya program tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia selama tidak menggunakan kekerasan fisik atau corporal punishment. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai bahwa program pendidikan militer yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya remaja sebagai generasi bangsa. Pigai menyatakan program tersebut dinilai memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mentalitas siswa seperti produktivitas, disiplin, serta rasa tanggung jawab. Pigai menegaskan sepanjang tidak ada kekerasan fisik atau corporal punishment dalam proses pendidikannya, maka program tersebut sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia. Saya menemukan setelah saya pelajari, saya sudah barikan wil saya sudah sampaikan kepada saya, kemudian dari eselon 1 sampaikan menginformasikan kepada saya akhirnya berkesimpulan begini. Pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? 1, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Aldi Sinpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.